Liga Indo Pride Season 1, Indo Pride League. Ya, jadi di video kali ini gue mau sharing lah, mau kasih info detail pakai suara juga, jadi bisa lebih paham apa itu Liga Indo Pride. Nah, jadi komunitas Indo Pride ini komunitas anak-anak slam dunk yang ya orangnya lumayan asik-asik lah. Sekarang kita sudah bulan keempat atau bulan kelima gitu ya, dan member kita total udah 100-an lebih. Dan kita berpikir event apa yang bisa ngebuat kita saling kenal, kita saling main bareng, terus buat komunitas jadi lebih asik lagi ya bikin liga. Jadi gua, Paulus dan Yosep sama-sama kita bikin konsep liganya. Jadi ini adalah Liga Indo Pride, liga yang konsepnya agak berbeda. Jadi kalau misalnya kalian dengar video ini, ada pertanyaan juga boleh japri gua nanti. Oke, jadi kita mulai aja. Apa sih Liga Indo Pride itu? Jadi Liga Indo Pride itu backgroundnya adalah awal-awal kan kita suka fan match tuh, kadang jam 12 siang, kadang sore. Kita main, kita ketawa-ketawa, kita cengengesan-cengengesan, kita saling share momen-momen epicnya apa aja, yang kena block, yang kena steal, yang ketipu, dan lain-lain. Jadi berdasarkan dari fun match itu, jadi kepikiran kayaknya kalau bikin liga seru gitu ya. Harapannya sih dari kita bikin fun match itu, kita tuh jadi lebih solid. Jadi kita jadi saling kenal, kita jadi lebih akrab. Dan kita main juga nggak itu aja gitu. Jadi kadang push rank itu lumayan bosen juga ya, dan nunggu match tuh kadang suka lama. Dan harapannya adalah kalau misalnya kita udah solid, jadi kita bisa improve tentang community kita gitu. Jadi kita enak lah kalau komunitasnya itu satu visi, kita anaknya asik-asik semua, kita sering main bareng, ketawa bareng, itu enak banget. Jadi background liga kita ini. Jadi bagi yang kepikiran bahwa gue pengen juara, gue harus juara banget apapun caranya, better think twice deh. Soalnya kalau misalnya pikirannya begitu, segala cara halal, jadi liganya jadi nggak seru gitu. Jadi konsepnya adalah kebersamaan, persahabatan. Itu backgroundnya. Nah, jadi ini adalah format liganya. Liga yang mungkin beda daripada liga yang lain karena kita pengen mengabsorb feeling dari turnamen basket beneran tuh gimana. Jadi liga kita itu terdiri dari round robin. Jadi kita semua akan dikelompokkan dalam satu grup. Nanti semua tim akan ketemu semua. Nah, di grup stage itu maka menang dapat 2, kalah dapat 1, WO dapat 0. Harusnya liga kita nggak perlu ada WO ya. Misalnya lo lagi di pesawat gitu ya, lo mau ke pesawat ya, lo susah juga kalau pesawat ya. Atau lo ada acara yang dimana lo urgent, lo nggak bisa ya, lo online aja, terus lo main. Ya habis itu lo tinggal aja, nggak apa-apa, biar buat yang mainin, daripada lo no show sama sekali gitu. Jadi karena WO ini ngebuat liga jadi kasihan tim lawan. Misalnya tim gue WO, tim lawan gue yang harusnya mainnya 9 kali jadi cuma 8 kali, kan kasihan gitu. Nah, berikutnya adalah nanti top seeded tim itu akan masuk ke playoff. Jadi gue belum sebut berapa tim yang akan masuk ke playoff karena semua tergantung peserta dulu. Sekarang kita buka 8, max 10, bisa 12. Jadi asumsi 10, normalnya yang masuk playoff itu 6. Kalau 8 mungkin 5. Jadi nanti kita lihat-lihat aja timnya ada berapa, nanti baru kita decide. Terakhir adalah ada yang namanya twice to beat format. Jadi tim yang masuk playoff itu nanti akan ada advantage. Jadi misalnya seed nomor 1 ketemu seed nomor 8, maka seed nomor 1 itu udah megang satu kemenangan. Dengan konsep best of 5, maka tim 1 itu, yang posisi 1 itu hanya perlu 2 kemenangan untuk maju ke babak berikutnya. Sedangkan kalau tim yang nomor 8 harus menang 3 kali. Jadi ini konsep supaya pada saat orang udah masuk zona playoff, mereka akan cari dia di posisi rank atas. Jadi kalau high seed-nya adalah 6 tim yang masuk playoff, maka tim 1-3 itu tim high seed. Nah, jadi teman-teman yang tujuannya apa sih? Biar kita tuh kalau masuk playoff nanti mainnya nggak ngelaba gitu, nggak. Mereka tetap serius, mereka ngejar ke rank. Dan di NBA pun ada advantage ini emang ada. Jadi misalnya best of 7 gitu ya. Tim yang high rank, high seed gitu ya, dia akan dapat home court advantage 4 kali. Jadi dia main di kandang 4 kali, tandang 3 kali. Jadi ini adalah suatu hal yang common, dan kita ngebuat turnamen ini supaya formatnya begini supaya jadi lebih seru. Nah, berikutnya adalah features. Jadi featuresnya adalah kita akan pakai website. Jadi di situ nanti ada team list, ada player list. Jadi ketahuan tuh playernya siapa-siapa aja, listnya siapa-siapa aja, tim profilnya siapa-siapa aja, player profile pun ada juga. Nah, berikutnya nanti ada
player highlight. Jadi nanti teman-teman yang mungkin ada epic moment, misalnya kalian ke steal, kena block epic moment, itu akan kita buatin highlightnya. Di akhir musim, sorry batuk terus. Di akhir musim terus nanti ketahuan siapa top scorernya, kita akan bikin highlight top scorer atau top assist, kita bikinin highlightnya. Juga nanti ada player interview, jadi nanti kalau misalnya ada epic moment kita interview juga. Dan pasti ada game highlight. Nah berikutnya adalah statistik. Jadi kalau kalian perhatiin di game Selendang itu statistiknya tuh nggak kompleks. Jadi cuma ada points, rebound, assist, FLB, steal, kurang lebih begitulah. Harusnya kan di game basket itu statistiknya bisa lebih kompleks. Jadi nanti kita akan masukin field goal attempt. Jadi lu nembak berapa kali? Misalnya lu nyetak poin 4, nembaknya 2 dari 10 kan jelek banget. Ada player yang poinnya cuma 2, tapi dia nembak 1 dari 1. Jadi itu kelihatan banget. Jadi nanti kita akan input statistiknya. Lalu nanti akan ada tim standing, klasemen, dan nanti juga ada statistik leaders. Nanti contohnya akan dikasih tahu di slide berikutnya. Terus nanti website itu akan kita buat customize lah. Jadi nanti akan ada, kita bisa bikin survei di sana, kita bisa bikin sharing komen, apapun. Kita bisa bikin voting, jadi seru lah. Dan berikutnya adalah videos. Jadi nanti di YouTube channel akan ada video-video highlight kita. Oke. Berikutnya ini contohnya. Jadi nanti tiap match itu akan kita record. Jadi misalnya tim A, tim B, mainnya kapan, jamnya berapa. Nah, terus di situ ada contoh playernya gitu ya. Jadi di sini kasih contoh misalnya statistik gue gitu ya, gue nyetak 8 assist, 8 poin, 3 rebound, 2 assist, field goal percentage gue 80%, 4 masuk dari 5. Terus nanti ada free throw nggak ada, nanti ada offensive dan defensive rebound. Nah jadi kita ketahuan efisiensinya berapa gitu. Jadi kita ngebuat supaya ini kayak real basket lah. Dan match ini akan terus ada terrecord story ini. Dan ini adalah all-time leaders. Jadi nanti pada saat turnamennya udah selesai gitu ya, nanti akan ketahuan tuh siapa sih top scorer di liga tersebut, siapa sih top assist tersebut, dan siapa rebound segala macam. Jadi ini contohnya. Jadi misalnya di sini kita lihat top assistnya adalah Wicaksono, teman gue, dia dalam satu turnamen 3x3 kemarin dia nyetak 12 assist. Gamenya cuma 4 padahal. Kalau dia gamenya 5 mungkin lebih banyak. Jadi hal seperti ini yang ngebuat kita tuh jadi nggak terlalu, kita ada yang namanya team award sama personal award. Ini personal awardnya gitu. Tapi harapannya sih dengan ada ini jangan pada maruk ya. Soalnya pengalaman gue sih ada beberapa pemain yang gara-gara statistik jadi maruk, kasihan timnya. Oke. Terus di sini adalah contoh. Di sini nanti kalian akan dapat player profile. Jadi di website itu akan ada seperti ini, nama dan playernya apa. Dan karena di sini kemarin kita kesepakatan nggak pakai foto karena ada beberapa orang yang nggak pengen nunjukin foto. Mungkin foto di sini adalah karakter yang dipakai. Gitu. Dan di personal page ini sekali ada info juga, ada history statistik. Ini contoh history statistiknya. Jadi kalau season 1 poin per gamenya berapa, poin season 2 berapa. Jadi di sini tujuannya kita pengen lihat improvement sih. Jadi di sini misalnya kayak contoh misalnya statistik gue gitu ya, di season 4 itu poin per game gue paling tinggi, sisanya kecil. Tapi kalau kita lihat assist per game gue tuh dari season ke season selalu naik. Jadi di sini improvementnya kelihatan. Dan teman-teman nanti selama game juga nanti kelihatan, oh gue improve di mana ya, defensive rebound segala macam kayak gitu-gitulah. Oke? Jadi lumayan lah. Jadi dapat personal page gini, nanti linknya bisa di-share gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada awards. Jadi nanti after season berakhir kita akan awards yang namanya buat champion pasti. Ada MVP, ada Defensive Player of the Year, ada Best Guard, Forward, dan Center. Nah, jadi di sini nanti based on survey, jadi benar-benar kayak NBA lah, kayak liga profesional gitu ya. Liga profesionalan e-sport ceritanya gitu ya. Jadi ini masih first stage awal-awal banget. Nah, nanti akan ada award seperti ini, jadi ya juara itu penting, tapi jangan terlalu mikirin juara, ada hal lain yang bisa di reward kok gitu. Vince Carter aja belum pernah juara, tapi namanya melegenda sampai sekarang gitu. Reggie Miller, Charles Barkley, jadi ya he like that player gitu. Nah, berikutnya di sini ada stories. Jadi stories ini kayak artikel. Jadi nanti kita akan bikin artikel, misalnya tim A gitu mainnya gimana. Terus misalnya ada momen di mana kita tanya, lu kenapa making 3 point padahal lu bukan karakter ya, karena gue mungkin tim gue butuh 3 point terus kayak gitu-gitulah. Jadi stories ini ngebuat kita jadi lebih seru, dan mungkin nanti ada draft pemain, kita akan bikin gosip-gosipnya di sini. Misalnya si A diisukan pindah ke tim B, si B diisukan pindah ke tim C, semacam seperti itulah. Jadi kita terengage.
Di sini ada video stories, jadi nanti ada highlight ya, standar lah ya. Ada video gamenya juga, ada highlight kurang lebih seperti ini. Nah, habis gitu ini adalah tim. Jadi tim kita adalah 10, gue tulis ini 10 max, tapi kemarin kita setelah ngobrol lagi sama kapten-kapten yang lain, ya udahlah kita coba sampai 12. Udah max banget tuh 12 tuh, tapi kita lihat aja 10, 8 dulu, 10 dulu, nanti lihat mungkin nggak 12. Ketiga adalah kita hanya boleh ada 3 tim, 3 player dalam satu tim. Tujuannya apa sih? Kita nggak kepingin ada pemain yang masuk di tim terus dia merasa nggak enak, lu aja deh. Jadi pemain itu tim chemistry-nya jadi nggak ada gitu, jadi rendah. Apalagi ada tim yang 3 kali udah menang berturut-turut, rosternya itu aja. Terus tim yang cadangan main terus kalah kan kasihan. Jadi benar-benar 3. Jadi make sure yang ikut liga ini liga yang orang-orang yang komit, dan liga yang ya karena kita bicara liga loh, bukan turnamen. Kalau turnamen itu kalah selesai. Jadi pemain-pemain yang mau posisi atas, posisi tengah, posisi bawah harus tetap semangat. Gitu. Dan 3 adalah tiap tim ini akan dilihat sama kapten. Jadi kapten itu role-nya adalah dia akan ngelit tim dan dia akan sharing informasi ke tim membernya. Jadi mungkin tim membernya ada yang sibuk, maka kapten ini yang harus tahu. Jadi nanti kita yang akan bikin 2 grup kapten sama grup peserta. Jadi seluruh peserta dari situ, grup kapten ada lagi. Nah, misalnya ada peserta yang pengen komplain gitu ya. Kalian nggak boleh komplain kalau kalian statusnya peserta tim member. Kalau kalian mau komplainlah ke kapten, nanti kapten yang raise ke forum. Ini adalah suatu hal yang wajar di turnamen-turnamen basket, banyak melakukan ini. Kenapa? Karena kita nggak kepingin grup WA itu jadi grup berantem. Oh misalnya si A curang, si B curang. Di grup kita ngebahas gitu tuh nggak enak banget. Biarlah kapten yang decide. Biarlah grup kapten aja yang pusing gitu ya. Karena kapten itu enak, kalian bisa milih pemain, tapi kalian juga harus ada kekurangan ya, ada kewajiban, hak dan kewajiban gitu ya. Jadi kewajibannya adalah kita harus manage liga ini bareng-bareng. Jadi nanti kapten itu akan decide nama timnya apa dan dia bisa ngerekrut pemain. Nah jadi kemarin juga sudah disepakati bahwa ini kan awal liga percobaan lah, dan liganya juga Indo Pride. Jadi para kapten itu kalau bisa ambil roster-roster yang member-member lama. Member-member lama yang udah ada di grup dan sudah mulai rame, dan mereka sering aktif di grup, ngomong kayak sharing kayak, jadi biar lebih seru lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin tergabung di komunitas lain atau nicknya belum polos gitu ya, jangan khawatir, kalau liga ini sukses kita akan bikin satu Indonesia kok, jadi semua akan invited. Season 1 aja yang kita emang benar-benar untuk liga kita dulu. Kenapa? Karena kita mau percobaan, kita nggak tahu ini berhasil atau enggak, seru atau enggak gitu ya, dan kita nggak kepingin langsung gede, biar kita ambil lessonnya di mana gitu ya. Dan kita semua juga orang kerja semua lah, jadi kan ini benar-benar harusnya nggak manage waktu kita, dan liga kita format supaya waktu itu cuma sedikit. Nanti dijelasin di slide berikutnya. Oke, next, habis tim adalah tim sampel. Jadi nanti masing-masing tim itu ngeluarin karakternya siapa-siapa aja, orangnya seperti ini. Oke, berikutnya adalah ini adalah current captain ya. Jadi kalau so far ada tim Saiyan, Indo Pride Warriors. Aduh, sorry Pak Paulus, lupa gue update, harusnya Indo Pride Garuda. Dan terakhir adalah Esper Velonsi. Terakhir adalah tim paling hype di Indo Pride, yaitu Tensai. Jadi gue ngerasa bahwa Indo Pride ini grupnya nggak bakal rame kalau 3 orang ini nggak ada nih. Shin Benimaru, Oyaji, dan Ji. Jadi harapannya tim Tensai join kita seru-seru rame-ramean gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada Soku Cobra dari Dani Pran, Rionan Gunners dari Alroy. Jadi kalian tau lah Rionan dan Gunners itu tim mana gitu. Jadi kalau kalian visinya sama kayak Alroy gitu ya, suka Rionan dan suka The Gunners, ya join aja tim dia. Berikutnya adalah Tobe Hai dari tim Moku Monster, Om Zul. Dan berikutnya adalah Saiyan B, mungkin gue akan dikasih 2 slot atau 3, lihat nanti. Dan walaupun gue diambil 2, gue akan nge-mix pemain-pemain Saiyan, jadi don't worry. Jadi mungkin gue akan ngambil beberapa pemain dari Indo Pride juga, yang penting kebersamaan lah. Oke, berikutnya adalah char requirement. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi kalian yang ikut turnamen ini listen this carefully gitu ya. Pertama adalah kita bikin turnamennya 1 karakter only. Jadi kita hanya boleh pakai 1 karakter. Jadi misalnya gue main pakai Araki, maka 1 season gue harus pakai Araki terus. Ada yang pakai Rukawa, 1 season pakai Rukawa terus. Kenapa kita pakai format gini? Karena kita pengen bikin turnamen itu real kayak turnamen basket. Misalnya kayak gue nih main basket 3x3 gitu ya. Di game pertama gue main pakai
Araki misalnya, game terus gue dapat assist banyak gitu ya. Game berikutnya gue pakai Akagi misalnya, rebound gue jadi banyak. Nanti di profile di website statistik gue nih aneh, absurd gitu ya. Nggak ada turnamen basket itu di mana-mana gitu ya. Misalnya tim Duncan kita bicara gitu, di game 1 tim Duncan itu rebound terus, di game kedua dia 3 pointer terus. Jadi statistiknya tuh bener-bener rancu nanti. Jadi kita bikin satu karakter, anggap aja itu style main lo. Kayak misalnya lo adalah seorang player yang hobi 3 pointers, point guard. Ya udah lo ambil Fujima. Style main lo itu akan tetap sama, dan style main lo itu akan membentukkan style tim lo. Apakah tipe tim lo? Apakah lo tim yang run and gun? Apakah lo tim yang fokus di 3 pointers? Apakah lo tim yang defensive mindset kayak San Antonio Spurs atau Detroit Pistons 2004? Atau kalian mau kayak Golden State Warriors, timnya ada 2 shooter? Jadi tujuannya itu, dan kita nggak bisa nggak counter. Reason keduanya adalah masalah counter. Jadi kalau kita main di high rank gitu ya, sebenarnya sih kalau gue pribadi, pendapat pribadi gue ya, skill tuh nggak terlalu. Yang penting adalah lu pinter ngeracik tim. Dengan format draft pick itu, tim apa lu pakai apa lu counter. Jadi tim yang berhasil mengcounter tim lawan kemungkinan akan besar, walaupun skill lu nggak terlalu oke gitu. Nah, jadi kita nggak kepingin pakai format draft pick. Mungkin turnamen yang ada format draft pick akan kita bikin di event berikutnya. Event pertama adalah 1 player only. Nah, berikutnya adalah kita hanya memakai 1 karakter. Kita akan nge-ban beberapa pemain seperti kayak Maki, Takasago, Fukuda, Miyagi Advance. Mereka hanya bisa dipakai season 2. Lagi-lagi reasonnya apa? Kita kepingin turnamen ini adalah benar-benar adu skill. Jadi ibaratnya kayak misalnya lu adalah pemain yang punya resource lebih gitu ya, lu pakai Fukuda. Sedangkan ada beberapa pemain yang mungkin jarang main, dia belum terbiasa blok Fukuda. Jadi kan sebenarnya nggak apa ya namanya, nggak fair juga gitu. Jadi kita pakai season 1 aja, dan semua orang juga sudah belajar cara nge-handle player tersebut. Dan kalau lu emang jago, siapapun yang jaga lu nggak ada masalah. Kita ambil contoh misalnya kayak awal-awal keluar Kyota season 1. Semua orang belum tahu tuh cara ngeblok Kyota. Mainnya tuh cuma dapat bola Kyota dunk, dan itu nggak indah gitu. Sekarang kan Kyota nggak bisa begitu, dan player Kyota juga improve. Jadi kadang dia nggak ngedang doang, dia ngedrive, dia layup, dia nge-shoot, jadi di-combine. Nah, jadi tujuannya adalah kita kepingin season 1 dulu supaya kita dapat chance yang sama. Jadi kalau misalnya dia ngerasa itu kan user gue, don't worry, lu bisa dipakai di season 2 nanti. Dan kita kepingin biar awal-awal dulu lah. Malah awal plannya gue adalah gue pengen bikin liga di mana karakternya karakter original dulu. Tapi itu kan nggak fair, nggak apa-apa lah, nggak seru juga. Jadi hanya season 1 char only. Bagi teman-teman yang mau join silahkan. Kalau misalnya mau join season 2 ya nggak apa-apa. Jadi ini optional aja. Ketiga adalah no skin. Jadi turnamen kita ini nggak boleh pakai skin. Tujuannya biar apa? Karena ini kan kita turnamen gitu ya. Kita kepingin pada saat video highlight itu ya benar-benar kayak turnamen. Lu pakai seragam. Masa lu pas turnamen pakai singlet, misalnya lu pakai skin Uzomi atau Sakuragi yang singletan gitu, nggak keren gitu. Jadi lagi-lagi yang gue bilang, nanti kita akan ada video highlight. Jadi kalau lu pakai seragam itu akan lebih keren banget sih highlightnya nanti. Keempat adalah ini yang pasti banget, you cannot change account. Jadi lu hanya pakai 1 account yang sama. Kalau misalnya lo ketahuan curang, ya udah di-ban. Masa liga begini aja sampai ganti account sih, sampai segala cara. Makanya tadi gue bilang, liga ini adalah kebersamaan. Kalau lo kepengin juara banget, kesannya lo kayak belum pernah juara dimanapun gitu ya. Juara udah hal yang biasa, jadi jangan pakai cara-cara yang gak sportif lah gitu. Dan berikutnya adalah player requirement. Player requirement kita tuh, gue hanya cuma 1 sih, maintain sportsmanship. Jadi kenapa kita pakai 1 kata ini? Karena kalau ditulis pasalnya itu banyak banget. Pemain nggak boleh meledek, pemain nggak boleh menghina, pemain nggak boleh troll, kayak gitu kan banyak sekali. Pada saat turnamen selesai harus saling respect. Itu kebanyakan. Jadi kita pakai 1 kata, yaitu maintain sportsmanship. Ini semacam kayak pasal karet juga. Jadi misalnya kalian yang misalnya pada saat main gunain emoticon buat ngeledek, ya itu kita kenain. Jadi turnamen kita ini udah kita sepakatin juga no emoticons. Nanti orangnya salah paham, jadi nggak enak gitu. Soalnya liga itu pressure-nya beda dari biasa. Jadi mungkin ada yang ngerasa, gini doang, just a game, it's not a game bro. Ini real turnamen, pressure-nya sama kayak itu turnamen beneran gitu.
Dan ngerinya nanti salah pencet mau ngetik my bad, tiba-tiba ke emoticon kan nggak enak nanti, suasananya nggak enak, karena kita akan ada di liga yang sama sekitar 3 mingguan dari schedule. Oke, jadi ini pasal karet, hati-hati. Kita semua udah paham lah, udah dewasa apa itu sportsmanship. Lu main tiba-tiba lu ganti account, terus alasannya iya handphone gua ketinggalan, ya berarti lu nggak komit. Lu nggak komit, ya lu masuk pasal ini. Lu nggak sportif. Kalau lu ketinggalan ya udah lu nggak bisa main WO, mau gimana? Terus berikutnya adalah oke, tim gue ternyata karakter gue yang ini lebih bagus ya. Gimana sih bro, kan disepakatin dari awal lu pakai satu karakter, no excuse gitu. Jadilah orang-orang yang mentalnya itu sportif. Jadi mengakui kesalahan, minta maaf kalau salah, jangan ngeles gitu. Jadi kalau salah ngeles terus itu yang nggak enak. Oke. Berikutnya adalah schedule. Jadi turnamen kita schedule-nya kita buat se-fleksibel mungkin, karena kita kebayang aja lu ikut turnamen dan hadiahnya gak seberapa, gak ada hadiah, malah lu harus bayar gitu kan. Terus lu main misalnya turnamennya dari jam 3 sampai jam berapa, lu ikut lu harus standby dan mainnya cuma beberapa menit. Jadi ini jadwalnya itu benar-benar dibikin fix ya. Jadi misalnya gue adalah tim 5, gue tim 10 deh. Maka tanggal 4 April, asumsi kita startin tanggal 4 April, gue rasa nggak 4 April juga, paling 18 atau akhir April lah. Jadi gue harus nyiapin diri gue tuh jam 15, jam 3. Terus habis itu gue siapin diri gue lagi jam 4:30. Jadi jam 3 sampai jam 4:30. Jadi gue bilang ke ini gue atau siapapun gitu ya, gue minta waktu dong 15 menit only. Sebenarnya nggak 15 menit sih, 7 menit game. Mungkin draft segala macam 10 menit, jadi kita taruh 15 menit. Jadi misalnya lu tim 2, maka lu harus standby jadi 14:15. Dan 15:15. Jadi enak turnamen kita bisa ngelock diri kita gitu ya. Jadi ini adalah live event. Berikutnya adalah offline event. Jadi offline event itu asumsi misalnya tanggal 4 eventnya selesai, maka dari tanggal 5 sampai 8 April 3 hari tersebut, gue misalnya tim 10, gue harus janjian sama tim 2. Jadi misalnya tim 2 kaptennya Paulus misalnya, Bro Paulus, ayo kita match kita nanti misalnya hari Selasa jam 8 malam, deal ya? Oke. Kalau sudah deal, nanti info di grup, kita match bareng-bareng. Yang nggak datang ya WO, nggak mau. Gitu ya. Jadi kalau sudah komit, kaptennya sudah komit, pesertanya harus ready. Nah, asumsi misalnya 2 tim nggak bisa menemuin kata sepakat. Kata sepakat tuh misalnya gini, Om Yosep, hari Senin jam 5, oh gue nggak bisa. Rabu jam sekian, oh gue nggak bisa. Jadi kita saat nggak bisa, maka panitia, misalnya sampai tanggal 8 tim mana belum fight, maka panitia akan buatin namanya reserve event, yaitu tiap Sabtu pagi start jam 7. Jadi panitia tuh yang decide, oke, tim A harus lawan tim B misalnya jam 7. Tim C lawan tim D ketemu jam 7.15. Kenapa kita bikinnya reserve event jam 7 pagi? Karena kita sama-sama menghindari ini. Jadi lu kebayangkan kalau lu nggak bisa nentuin jadwal untuk fight, maka mau nggak mau kita semua akan menderita bareng-bareng Sabtu pagi jam 7. Kalau misalnya nggak bangun, ya WO mau nggak mau. Oke, jadi minggu berikutnya juga sama. Jadi minggu berikutnya adalah live event lagi, weekday event. Jadi nanti jadwalnya akan beda-beda. Nanti setelah event regular season ini selesai, maka top seed akan masuk playoff. Nanti playoffnya itu akan kita decide kapan sesuai dengan caster kita. Jadi caster kita nanti Bang Alroy. Jadi Alroy yang akan kita kesepakatan bareng-bareng lah dalam seminggu tandingnya kapan, dan formatnya kan best of 5, jadi langsung kelar. Jadi habis jadwal playoff belum di-decide, nanti dikabarin. Intinya biar semua happy lah. Oke, jadi schedule sudah. Habis itu ada fee. Jadi kalian lihat sendiri kan, turnamen itu ada highlight, ada website, ada Instagram juga, di post juga resultnya. Dan saat ini kita belum nyari sponsor juga, dan gue nggak yakin akan ada sponsor. Jadi mau nggak mau masing-masing harus kontribut. Jadi fee-nya sekitar 60.000 per orang. Jadi per tim itu nanti harus siapin 180. Jadi 60.000 itu kalian dapat, kalau total 10 tim ya, kalian dapat 9 kali match. Jadi lumayan lah, 9 kali match, videonya ada, dapat statistik juga. Terus ada history website segala macam, dan itu worth it banget lah menurut gue ya. Tapi orang kan beda-beda. Dan FYI aja, season 2 kalau misalnya kita mulai lagi dengan konsep yang sama dan gak ada sponsor juga, ya mungkin fee-nya kan bisa 2-3 kali lipat. Depend on keadaan nanti pada saat ini, effort sama teman-teman. Soalnya sekarang yang ngerjain statistik, yang ngerjain IG website segala macam dibayar dengan seminimal mungkin dengan harga persahabatan.
mungkin satu matchnya mereka cuma dapat 5.000 perak atau 10.000 perak, kecil banget lah. Jadi season 1 ini benar-benar season percobaan. Kita kenapa nggak dibuka semua, karena ngerinya kenapa-napa, misalnya mundur atau apa kan nggak enak. Kalau satu tim sendiri kan enak gitu ya. Dan terakhir adalah deposit money. Deposit money ini apa? Jadi deposit money itu uang yang kalian taruh, tapi kalau di selama sepanjang liga kalian nggak WO, kalian nggak bikin keributan, kalian nggak ada warning, nggak ada hukuman, maka deposit money itu balik. Jadi misalnya WO, ya lu WO kan ngerugiin tim lawan, otomatis lu kena dapat 0 points, lu juga akan kena denda. Terus lu misalnya lagi main, lu emosi gitu ya, lu menghina salah satu tim member kita di grup WhatsApp gitu ya, wah lu shit, lu ass, kayak gitu-gitu ya, ya harus kena denda juga, karena kita akan ngebikin turnamen itu maintain sportsmanship. Kalau misalnya semua sudah oke, uang pendaftaran oke, rules-nya oke, aturannya oke, dan kalian emang pengen ikut, silakan ikut. Jadi hubungi kapten-kapten yang di atas. Jadi nanti kalau misalnya stok kapten udah penuh dan ternyata antuism gitu masih banyak, kita akan bikin lagi rosternya lebih banyak. Jadi teman-teman, semoga kita join bersama. Kalau ada yang masih belum jelas atau ada usulan, nanti akan kita sampaikan, nanti akan kita bikin untuk season berikutnya. Mungkin tadi ada beberapa kenapa satu hero segala macam, kita sudah brainstorming dan kita mau coba turnamen yang unik ini yang belum pernah mungkin dilakuin gitu, dan mungkin kita yang pertama. Jadi kita pengen coba ini bagus atau enggak. Mungkin kedepannya kita akan bikin event yang ada draft pick. Ya, jadi semoga goals kita bikin turnamen di mana kita bisa lebih solid, kita bisa saling kenal itu tercapai. Jadi sekian videonya. Kalau ada pertanyaan boleh japri gua atau japri yang lain. Oke guys, thank you. Terima kasih banyak udah nonton 25 menit. Thank you.